6 buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas tor pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Tiba-tiba lagi 3 orang tuh, tiba-tiba kedengar suara duduk, saya masuk ke kolong meja, lari itu, tiba-tiba tuh tahu pipa jatuh, di atas di atas. Itu abang lagi gimana posisinya? Lagi duduk berdua ini sama ini. Ketimpa? Sempat ketimpa nggak? Langsung kayu doang, paling kayu warung. Kayu warung. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan. Polres Kuantan Singgingi menggerebek aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. 3 orang pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan, sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan Singgingi. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan Singgingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan Singgingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Karena masalah lahan perkebunan, seorang pria menganiaya seorang kakek hingga patah tulang. Ia pun akhirnya harus berurusan dengan polisi. Sudirman, 52 tahun, warga desa Serumpun Pau, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kerinci, Jambi. Diamankan oleh anggota Polsek Danau Kerinci dan tim Macan Kincai, Satreskrim Polres Kerinci. Pelaku diduga telah menganiaya seorang kakek bernama Yahya, 72 tahun, hingga korban terluka dan patah tulang di bagian lengan. Peristiwa penganiayaan berawal dari adanya cekcok mulut antara pelaku dan korban karena sengketa tanah kebun yang digarap pelaku. Korban meminta pelaku untuk tidak menggarap lahan kebun tersebut. Pelaku menolak dan mengaku tanah tersebut miliknya karena memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Sebelum kejadian ini pelaku dan korban ada permasalahan terkait tanah di perladangan desa Tanjung Pauhilir. Korban datang ke ladang pelaku, kemudian meminta agar pelaku tidak bekerja di ladang tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Ya, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri, maksud kami pemirsa adalah mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan mantan Kanit Narkoba Sigit Sarwo Edi divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Mereka dianggap bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 9 kg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan kedua terdakwa, yakni mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan kanitnya Sigit Sarwo Edi dinyatakan bersalah. Mantan Kasat dan kanit serta 8 oknum anggota polisi dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika seberat 9 kg, sabu dari total 44 kg sabu yang berasal dari Malaysia. Majelis Hakim kemudian memutuskan mengubah vonis kedua terdakwa dari awalnya seumur hidup menjadi pidana mati. Yaitu terdakwa Sigit Sarwo Edi dan terdakwa Satria Nanda dipidana mati
kemudian yang lain yang 8 orang lagi itu anggota unit mereka itu dipidana dengan seumur hidup, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Terkait putusan ini, para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan kasasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membobol belasan kamar indekos, menggasak instalasi listrik hingga kloset kamar mandi di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara aksi pencuri besi penutup saluran air di Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pelaku pencurian kamar kos yang sedang nongkrong di Jalan POM 9, Ilir Barat 1, Palembang. Sebelumnya pelaku membobol rumah indekos di Jalan Timur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, 18 pintu properti kamar kos ini dikuras oleh pelaku. Ia masuk setelah merusak kamar yang tak berpenghuni. Saat polisi menggeledah kediamannya, ditemukan sejumlah barang curian mulai dari spring bed, kloset duduk, AC, hingga pintu. Pelaku juga menggasak instalasi listrik hingga kamar mandi seperti kran dan shower. Akibat perbuatannya, pemilik kos merugi Rp250.800.000. Kos-kosan yang memang kosong, saat itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena memang kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan Jatantras Polda Sumatera Selatan. Ia kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang pengendara sepeda motor mencuri besi penutup selokan di depan pintu pagar sebuah kantor di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat memindahkan besi ke atas sepeda motor, kemudian tancap gas. Sebelumnya, pelaku diduga sudah memantau situasi dan beraksi saat kondisi sudah sepi. Akibat pencurian itu, lubang selokan kini menganga tanpa penutup hingga membahayakan bagi pengguna jalan lain yang melintas. Diambil orang itu ternyata penutup got. Kan tadi awal pertamanya memberitahu oleh Bapak Bingkit dari Polsek Mandai, kabel atau perkiraan saya itu kabel atau pipa PDAM. Awalnya. Kasus pencurian ini belum dilaporkan ke polisi. Meski demikian, pihak RT mengimbau warga untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika melihat aksi serupa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang remaja di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal. Sementara viral, seorang sopir pick-up ditikam sopir mobil di Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Dia kena juga kakinya kena darah. Tangannya kan kakinya. Tapi kena lah, ada darah lah. Pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan. Dalam video rekaman kamera pengawas, sopir mobil mengadang mobil pick-up di belakangnya. Tidak berapa lama, sopir pick-up muncul meminta pertolongan sambil memegangi perutnya. Diduga korban ditikam sopir mobil yang kabur usai melakukan aksinya.
Dibantu warga sekitar, korban dievakuasi ke rumah sakit. Polisi kini mengumpulkan bukti-bukti untuk menyelidiki kasus ini serta terlihat jelas motif di balik penyerangan sopir pickup tersebut. Dari Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, iNews melaporkan.